minimum IP-nya 3 misalnya gitu kan. Nah, IP penting. Tapi selain IP juga banyak yang dibutuhkan, kayak misalnya yang pertama leadership, kedua communications, ketiga collaborations, keempat creativity gitu. Nah, itu penting sekali gitu. Ternyata setelah saya bekerja, oh iya benar ya, penting juga itu. Bahwa seseorang itu tidak cukup hanya sekedar pintar gitu ya, tapi bekerja sama dengan orang lain itu juga sangat penting. Saya jadi ingat juga waktu saya menjadi salah satu orang yang merekrut gitu ya, saya menjadi recruiter untuk satu manajemen trainee di satu perusahaan multinasional. Ada jadi dari ribuan orang udah terselek ada sekitar puluhan orang gitu, nggak nyampe 50. Nah, terus dari 50 ini terus dikumpulkan di Jakarta. Ada satu orang, saya masih ingat sekali, IP-nya 3,97 kalau nggak salah, dari salah satu top university di Indonesia. Oh, keren gitu ya. Nah, terus ada seleksi yang lain. Waktu itu seleksinya adalah diskusi antar dalam satu kelompok. Nah, ternyata di situ kelihatan orang yang sangat IP-nya sangat tinggi itu, hampir 4, itu tidak bisa mendengar pendapat orang lain gitu. Jadi dia kekeh dengan pendapatnya dia, terus akhirnya pendapat dia itu tidak diterima gitu ya oleh forum. Nah, akhirnya kita bahas gitu dengan tim. Saya sangat sayang sekali akhirnya anak yang sangat cerdas ini kita tidak bisa loloskan. Kenapa? Karena dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Gitu. Itu penting. Nah, jadi sekali lagi yang kita akan bahas ini tentang problem solving, gitu ya. Bagaimana perusahaan itu melihat orang yang memiliki capability dalam menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Nah, kalau kita lihat di sini nomor 3 kan, kompleks problem solving gitu. Jadi memang sekarang itu masalah yang terjadi itu sangat kompleks dan masalahnya belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Kayak COVID gitu ya. Ini kan kejadian luar biasa yang terjadi baru aja dan itu terjadi di seluruh dunia dalam waktu bersamaan. Dan perusahaan tidak ada kan yang mempunyai pengalaman menangani COVID gitu. Karena ini baru pertama kali terjadi gitu dan wabah ini kan katanya 100 tahun sekali gitu ya. Nah, yang orang-orang yang mengalami wabah 100 tahun yang lalu sudah nggak ada sekarang gitu. Terus juga mungkin situasi sudah berbeda, teknologi sudah berbeda gitu. Sehingga untuk mengatasi masalah-masalah yang baru, kita tidak bisa lagi mengacu kepada pengalaman yang sudah kita lakukan di masa lalu dalam menyelesaikan masalah gitu. Jadi yang kita harus lakukan apa? Ya kita harus berpikir kritis gitu, itu yang nomor 4 di situ. Dan memiliki kapabilitas dalam menganalisa gitu ya, dan create inovasi. Dan untuk meng-create inovasi dan solutions, itu kita harus memiliki kreativitas gitu. Nah, ini makanya penting sekali capability kita dalam hal problem solving. Nah, ini untuk sobat kerja semuanya, mulai dari sekarang coba pikirkan lagi teman-teman semua, dan itu sobat kerja semua yang sekarang lagi aktif untuk mencari dunia mencari pekerjaan gitu ya. Coba ingat-ingat lagi di masa lalu, baik di saat kuliah ataupun mungkin yang sudah pernah bekerja di perusahaan sebelumnya gitu ya, atau perusahaan sekarang, apa aja sih masalah-masalah yang terjadi dan teman-teman itu bagian dari bagian dari solutions. Itu penting sekali gitu ya untuk kita ceritakan karena perusahaan mencari orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, saya juga direkrut oleh beberapa company gitu. Setelah saya telaah, kenapa sih kok saya direkrut begitu, kenapa kok saya dicari. Jadi saya bukan melamar lagi gitu ya, kalau saya itu dicari. Ya baru kemarin juga ada yang nawarin lagi gitu, menjadi menjadi country GM gitu, satu perusahaan. Cuman ya memang saya mau fokus dulu di sini gitu, ya saya tolak gitu ya. Nah, itu teman-teman semua kalau memang udah profesional di bidangnya, nanti kita nggak perlu mencari lagi, kita dicari orang. Nah, saya berpikir kenapa kok orang mencari saya gitu, karena
menurut saya karena saya punya pengalaman untuk bisa memecahkan masalah yang mereka hadapin gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih fresh graduate, apa sih yang dicari gitu oleh company, profile seperti apa gitu. Nah, jadi yang pertama itu yang kebetulan ini adalah kriteria di L'Oreal, perusahaan saya sebelum sekarang. Jadi ada 5 kriterianya yang dicari. Yang pertama itu strategis, kedua inovator, 3 entrepreneur. Nah, ini kita akan ngomongin tentang ini sedikit, terus people developer dan integrator. Nah, sekali lagi kalau memang teman-teman lagi actively searching gitu, nah coba ini catat semuanya, jangan kalau mau difoto nggak apa-apa, ini penting sekali. Nah, terus coba teman-teman semua siapin case gitu ya, yang berhubungan dengan strategis gimana, inovator itu apa aja, entrepreneur apa aja, people developer apa aja, integrator apa aja. Nah, strategis ini misalnya dalam satu situasi gitu, kita itu bisa menentukan prioritas gitu. Kita prioritasnya apa yang mau kita kerjain, terusnya bagaimana caranya. Itu strategis secara umum begitu ya. Kalau inovator itu kita bisa menciptakan satu hal yang belum ada sebelumnya. Nah, inovator ini tidak harus berupa produk baru gitu. Jangan berasumsi bahwa oh, inovator kita siapa sih kita ini gitu. Baru juga lulus sudah ngomongin inovator gitu ya. Kita jangan berpikir bahwa inovator itu adalah orang yang menciptakan suatu produk baru, inventor, bukan. Jadi inovator itu kita yang bisa, orang-orang yang bisa memberikan solusi baru terhadap masalah yang terjadi gitu. Itu bisa dikonsider sebagai inovator. Nah, entrepreneur, teman-teman udah tahu ya, udah biasa. Entrepreneur ini adalah kalau di masyarakat umum ya namanya entrepreneur itu pengusaha gitu ya. Nanti kita akan ngomong lebih dalam deh nih. Kemudian people developer, nah ini juga yang dicari, yang kita bisa mendevelop orang. Jadi kalau teman-teman semua pernah menjadi ketua panitia, ketua organisasi, atau ketua bidang apa gitu yang mempunyai tim di bawahnya, kita sebagai leadernya gitu, tolong dicatat juga, dibuat case-nya untuk nanti disampaikan ke interviewernya gitu ya. Dan karena itu yang dicari, orang yang bisa ngelit orang. Integrator adalah yang mengintegrasikan beberapa function jadi satu gitu. Beberapa functions, beberapa orang yang punya tugas berbeda-beda itu bisa disatukan untuk mencapai target yang sama. Nah, ini perlu juga untuk coba dicari case-nya, pikirkan lagi, catat-catat dulu, karena saya juga, ini udah level saya aja ini, kalau saya memang ada interview gitu ya, ataupun ketemu dengan headhunter, itu persiapannya cukup matang gitu. Nah, yang saya lakukan itu saya mencoba menulis apa yang akan saya sampaikan, dan itu bisa berlembar-lembar saya tulis berulang kali. Terus saya ngomong sendiri. Setelah ngomong sendiri, saya rekam gitu. Saya rekam. Nah, jadi key-nya dalam 5 menit pertama saya harus bisa menceritakan semua ini. Nah, itu key-nya. Nah, gimana dalam 5 menit pertama kita bisa cerita siapa kita dan tanpa perlu orang nanya lagi gitu. Nah, sering juga yang saya hadepin jadinya mereka bilang, waduh ini mau nanya apa lagi ya, karena saya udah ceritakan tentang hal yang memang mereka cari gitu. Mungkin kita di topik lain ya nanti ya tentang itu. Nah, terus ini saya juga dapat dari Job2Go nih, datanya ini di Job2Go bekerja sama dengan DK Insight itu melakukan survei gitu ya. Nah, perusahaan apa sih yang dicari? Yang pertama tuh Pertamina gitu, kedua BPK, terus ada juga beberapa startup, Tokopedia, Gojek, Shopee, ada juga startup digital company lain, Google, terus ada FMCG yang besar, ada Unilever gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini minat teman-teman semua sekarang tuh banyak juga yang masuknya ke startup seperti Job2Go ini salah satunya ya, startup. Dan ada juga yang ke corporate. Nah, saya pengen sedikit mengulas sedikit gimana sih kehidupan di startup dan corporate. Kebetulan saya udah 20 tahun lebih di corporate dan sekarang baru 3 bulan masuk di startup teknologi gitu. Nah, jadi
kalau teman-teman bayangkan startup gitu, kayaknya kok enak gitu ya pakai kaos oblong kerjanya. Eee, ya namanya startup itu ngomongin tentang new ideas, terus tapi juga walaupun, mmm, looks-nya kayaknya santai gitu ya, bisa boleh pakai apa, boleh pakai jeans, kaos oblong aja, tapi mereka semua itu hard workers gitu. Kayaknya sih santai-santai di kafe gitu ya, tapi itu kerja gitu. Nah nah kenapa sih startup ini, besar gitu di Indonesia? Yang pertama ya karena memang perkembangan teknologi yang cukup, pesat, terus penduduk Indonesia juga banyak, ya, terus pelayanan startup juga lebih memuaskan dan juga dibantu oleh pemerintah. Nah, ini ada data-data yang menunjang bahwa, mmm, apa namanya, potensi pasar itu sangat besar di Indonesia ya, untuk startup teknologi. Karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan juga, rakyat Indonesia ini udah, cukup melek teknologi gitu. Nah, kalau kita lihat, startup di teknologi di Indonesia banyak sekali, kalau teman-teman memang berminat masuk ke dunia startup, ini top, 30-nya, ya ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, dan lain-lain. Nah, dari yang 30 tadi, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan OVO itu kita kenal udah jadi unicorn ya, bahkan Gojek dan Tokopedia sudah merger sekarang ya. Nah, sekarang, dunia apa yang teman-teman mau pilih gitu, startup atau corporate gitu. Nah, kalau corporate, apa sih plusnya gitu di dunia corporate? Corporate itu namanya, sudah dikenal kayak misalnya Unilever tadi ya, BCA, apalagi tadi, mmm, mungkin teman-teman udah pada tahu sekarang P&G gitu, atau, apalagi yang, cukup, terkenal juga di ini, di Indonesia, Bank Mandiri gitu-gitu ya, itu corporate udah cukup terkenal gitu. Terus juga pro-nya yang lain adalah bisa menguasai role yang spesialis, punya kapasitas untuk melakukan problem solving, dan juga benefit-nya ini udah lengkap. Nah, kalau di startup, eee, positifnya apa gitu, kita bisa belajar banyak gitu. Karena biasanya kalau di corporate itu kita masuk ke satu bidang terus itu ya, di bidang itu. Kayak misalnya saya ini, saya masuknya ke sales, itu saya meniti karirnya di sales gitu. Mulai dari sales, trainee, baru masuk, saya juga jualan juga ke toko, ke warung-warung, diusir-usir udah biasa zaman dulu juga, sampai jadi sales director, jadi vertikal gitu ya. Ya kalau di startup kita bisa kemana-mana gitu, dari sales bisa masuk ke marketing, marketing masuk ke produk, produk masuk ke apa bisnis development gitu ya, business operations bisa gitu. Terus juga dari sisi jabatannya lebih cepat naik gitu ya, karena memang organisasi masih kecil, terus perusahaan berkembang lebih cepat sehingga kita bisa cepat naiknya, dan juga ada kesempatan untuk melakukan eksperimen gitu. Karena namanya startup itu kita lagi menemukan satu metode yang baru, sehingga yang kita lakukan begitu ada ide baru kita coba implement. Nah, cons-nya apa? Kalau di corporate itu karena perusahaannya udah besar, jadi influence kita itu lebih kecil gitu. Kalau kalau di startup karena company masih kecil sehingga kontribusi kita itu lebih 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 kelihatan. Nah, kalau di startup nih cons-nya yang saya ambil satu aja. Nah, workload-nya itu gede gitu ya. Workload-nya gede karena company-nya masih kecil, yang dikerjain itu banyak sehingga satu orang itu bisa mengerjakan beberapa hal yang itu dikerjakan oleh beberapa orang di corporations gitu. Nah, eee, terus kalau dihubungkan dengan style teman-teman gimana nih? Nah, kalau teman-teman semua pengen meniti karir yang vertikal yang seperti saya tadi sampaikan, bisa memilih di corporate. Tapi kalau teman-teman semua lebih merasa bahwa eh, eh, apa namanya, perubahan yang cepat itu menjadi passion teman-teman gitu ya, berubah-ubah gitu itu nggak masalah, dan pengen punya kontribusi yang cukup besar gitu ke dalam satu ide, masuklah ke startup gitu. Nah, kalau kita lihat di dunia apa namanya, eh, eh, ini untuk yang para wanita ini udah sangat mengenal brand-brand ini. Ini adalah skincare, merek-merek skincare. Kebetulan terakhir saya dikerja di L'Oreal gitu. Jadi di dunia saya di L'Oreal, saya di mana, di Olay pernah, di Nivea pernah gitu. Di Wardah juga saya pernah. Nah, ini dunia corporate. Kalau startup, teman-teman ini mungkin yang cowok-cowok nggak tahu ya.
apa ini Scarlett something ini apa ini gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan lokal. Ini perusahaan yang baru aja berdiri less than 3 years ago. Ini. Kalau corporate ini mungkin udah ratusan tahun ya. L'Oreal dari Prancis, Olay dari Amerika, Nivea ini dari Jerman, Pond's dari Belanda, ya kan. Wardah ini perusahaan Indonesia tapi udah cukup besar, udah ada juga di Malaysia gitu. Ini perusahaan besar, udah puluhan tahun gitu ya. Nah, startup ini baru beberapa tahun aja. Tapi kalau kita lihat hasilnya pada saat campaign 10-10 bulan lalu gitu di Shopee, nah kita bisa lihat bahwa nomor satunya itu adalah startup gitu. Something. Nomor 2-nya startup lagi. Nomor 3-nya startup lagi. Nomor 4 ini baru nih ada L'Oreal Paris. Ini dari brandnya corporate gitu ya. Dan nomor 5 startup lagi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata 4 dari 5 yang masuk brand terlaris di Shopee dalam campaign ini 10-10 kemarin itu startup semua gitu. Nah, jadi saya ingat cerita tentang Nokia gitu ya. Gimana Nokia dari dia brand besar gitu. Nah, tiba-tiba mati aja gitu ya. Drop penjualannya. Ini kenapa gitu? Kenapa ini? Jadi pada saat itu ada ada penawaran gitu untuk pakai Android, dia nggak mau gitu ya. Dan itu diambil oleh Samsung. Ternyata Android yang paling masih eksis sampai sekarang dan Nokia hilang gitu. Kemudian cerita yang lain tentang film gitu ya, tentang foto. Nah, ini ada dua perusahaan, ada Kodak, ada Fujifilm. Nah, Kodak ini cukup besar dulunya, tapi dia tidak mau menerima perubahan. Dia nggak mau go digital. Sedangkan Fujifilm dia mengembangkan produknya dan dia juga malah membuat joint venture gitu ya dengan Xerox untuk masuk ke segmen document solutions gitu. Dan akhirnya Fujifilm bisa eksis dan Kodak turun. Dan akhirnya bangkrut ya di 2012. Nah, sekarang ini terjadi nih masalah sekarang COVID-19. Nah, semua orang mengalami masalah yang sama gitu. Baik corporate maupun startup. Nah, apa sih sekarang solusinya? Karena corporate ini tadi Mr. Corporate dan Mr. Startup ini mereka mengalami masalah yang sama, which is marketnya turun, orang spendingnya sangat dipilih-pilih gitu ya, dan behavior-nya juga berubah drastis. Nah, sehingga pada saat ini dibutuhkanlah entrepreneurship, baik di startup, apalagi baik di corporate, apalagi di startup gitu ya. Nah, ini kita coba dengerin apa kata Mas Menteri ini. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar. Ada suaranya? Mohon maaf, nggak ada Pak untuk suaranya Pak. Nggak ada suaranya? Oh, lihat aja ya. Nih, lihat ininya aja, lihat kalimatnya. Oke Pak. Nah, jadi maaf suara tadi saya nggak ngeklik sound-nya tadi. Nah, jadi tadi dari Mas Menteri tadi dia juga menyampaikan ya bahwa intinya sebagai seorang entrepreneur itu adalah mencari masalahnya dan mencari solusinya gitu. Apa masalahnya dan cari solusinya. Nah, ini sekarang orang-orang seperti ini yang dibutuhkan gitu. Orang-orang seperti ini yang dibutuhkan oleh corporate, oleh perusahaan. Orang-orang yang bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jangan salah, bisa sering terjadi based on my experience. Bahkan perusahaan itu tidak tahu masalahnya ada di mana. Jadi penjualan turun gitu ya, dia pengen naik misalnya. Nah, jangankan dia cari solusi, masalahnya aja dia nggak tahu ada di mana. Gitu. Nah, sehingga yang kita harus lakukan gitu sebagai seorang karyawan, kita harus act as an entrepreneur gitu, yang kita bisa mencari masalah dan cari solusinya. Tadi kan kata Mas Menteri
Pak Nadiem Makarim juga tadi bilang seorang entrepreneur itu orang yang harus bisa menemukan masalah yang terjadi gitu, yang dihadapi oleh banyak orang. Karena kalau masalahnya semakin besar, banyak orang yang menghadapi masalah itu, maka itu bisnis size-nya juga semakin besar gitu ya. Nah, kemampuan ini sebenarnya juga yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Nah, entrepreneurship di dalam satu perusahaan itu yang disebut sebagai intrapreneurship. Nah, orangnya disebut sebagai intrapreneur gitu. Nah, tugasnya apa seorang intrapreneur? Sebenarnya sama dengan entrepreneur, yaitu problem solver intinya. Dan ini juga align juga dengan yang tadi saya sampaikan di slide-slide awal kan, bahwa yang dicari sekarang itu adalah soft skill problem solving gitu. Nah, intrapreneur ini apa sih? Jadi ini ditemukan pertama kali pada tahun 1978 oleh Gifford Pinchot III gitu. Ya, dia yang menemukan ternyata ada perusahaan-perusahaan yang bisa eksis, bisa melebarkan sayapnya gitu ya ke bisnis-bisnis baru, ke menciptakan segmen-segmen baru karena ada entrepreneur di dalam perusahaan yang dia sebut sebagai intrapreneur. Jadi internal entrepreneur digabung jadi intrapreneur. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di judulnya nih kita ngomong ya bahwa intrapreneur ini adalah karyawan yang paling dicari perusahaan. Kenapa? Karena dari Michael Page ini adalah satu perusahaan headhunter company yang memang dia sebagai maklar mirip-mirip job to go ini ya. Cuman dia fokusnya di top eksekutif gitu. Yang dia sampaikan bahwa entrepreneurship itu adalah must have skill di 2020. Jadi ini sebelum COVID ini surveinya ya. Jadi nomor satu skill yang dibutuhkan nih nomor satu skill yang dibutuhkan nomor satu perusahaan mencari kandidat itu apa? Kemampuan dalam hal entrepreneurship. Entrepreneurship itu apa? Problem solver gitu. Nah, sehingga teman-teman semua ini sangat penting ketika teman-teman semua menghadapi interview kerja gitu, tunjukkan bahwa teman-teman semua itu problem solver. Jangan jadikan teman-teman ini apalagi bagian dari masalah ya, tapi jadi bagian dari solusi gitu. Dan ini nggak gampang ya, kalau kita nggak punya pengalaman ataupun kita nggak tahu frame-nya gitu ya, akhirnya dari pertanyaan hanya dijawab sekenanya aja. Gitu. Padahal yang dicari oleh recruiter itu orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, terus bahkan ini setelah COVID-19 terjadi, itu ditanya lagi ada 500 business leader gitu tentang entrepreneurship, mereka 70%, ya, hampir 70% dari mereka bilang bahwa entrepreneurship itu menjadi lebih penting lagi dalam COVID-19 ini gitu. Kenapa? Karena orang-orang ini yang bisa mencari solusi terhadap masalah yang terjadi yang seperti saya tadi sampaikan di slide sebelumnya bahwa masalah yang terjadi sekarang ini masalah yang baru bagi semua perusahaan gitu. Dan tidak ada dalam kamusnya mereka itu solusinya gitu. Sehingga dibutuhkan solusi-solusi baru. Nah, siapa yang bisa cari solusi baru ini? Ya, orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneurship ini atau disebut sebagai entrepreneur. Nah, terus juga HR profesional juga 75% dari HR profesional bilang bahwa yang memiliki jiwa entrepreneurship atau diterjemahkan sebagai creative problem solver, dia punya communications, ability to deal with complexity and critical skills, ini sangat penting gitu. Nah, terus ini juga ada yang menyampaikan juga bahwa 50% eksekutif itu berpikir bahwa kreativitas itu dan entrepreneur spirit itu adalah hal pokok yang penting. Ini ya. Nah, ini mantan CEO Google juga dia bilang bahwa kita itu harus terus meningkatkan soft skills kita gitu ya. Nah, itu mindset apa sih yang harus kita miliki gitu. Kan kita tadi sudah sepakat bahwa sebagai entrepreneur itu sebenarnya adalah problem solver. Nah, terus gimana caranya gitu. Nah, ini dari sisi mindset-nya dulu ya. Nah, jadi kalau ada masalah di dalam satu perusahaan, itu teman-teman semua jangan takut gitu ya, atau jangan mundur gitu. Malah justru sebagai seorang entrepreneur, disinilah
kontribusi kita, gitu ya, untuk ditunjukkan kepada perusahaan. Gitu ada masalah, kita datang membawa solusi. Nah, disitulah nilai seorang karyawan itu menjadi mahal, gitu. Karena dia bisa memberikan rekomendasi terhadap masalah yang terjadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi yang pertama itu kita mulai dulu dengan apa yang kita tahu ya tentang masalah ini. Kemudian ya apa yang kita tahu itu kita bisa cari informasi tentang insight, consumer insight gitu ya, tentang konsumen kita itu siapa, perilakunya bagaimana, terusnya apa aja yang berubah gitu-gitu kalau di dunia marketing gitu ya. Tapi kalau misalnya di dunia logistik misalnya, ya kita harus lihat juga ada nggak efisiensi apa namanya ada hal-hal yang belum efisien, nah kita bisa efisiensikan gitu. Kalau kita misalnya di dunia finance gitu, kita lihat lagi misalnya account receivable company masih tinggi, nah ini gimana caranya untuk bisa diturunkan gitu-gitu ya. Nah, terus apa yang kita punya, resources apa yang kita punya, ya kita harus mulai dulu dengan apa yang kita punya. Yang kita punya ini baik dari kita sendiri maupun dari lingkungan. Nah, terus juga apa impian kita gitu, apa yang kita impikan. Nah, ini bedanya kalau intrapreneur itu dia yang melakukan itu sekarang, jadi tanpa diminta gitu, tanpa diminta dia udah proactively untuk menyampaikan ide dan dia proactively gitu untuk bisa mendekat kepada orang-orang yang berkepentingan gitu dengan masalah yang dihadapin. Gitu. Jadi kayak dia tuh kayak melobi orang gitu ya. Dia jago untuk melobi orang. Nah, jadi dari orang-orang yang dia ngelihat oh ini ada masalah, kira-kira solusinya begini. Terus siapa saja sih yang sebenarnya bisa membantu saya? Dia lobby satu-satu. Setelah di lobby satu-satu, nah terus diajak untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Terus mengeksekusi. Nah itu nggak gampang ya, itu nggak gampang karena kita harus punya skill bisa melobi orang gitu ya, kasarnya begitu. Nah itu harus latihan dan itu harus dipaksa. Jadi kita jangan jadi orang yang pasif aja ya udah pokoknya tugas saya ini berangkat masuk kerja jam 9 pulang jam 5 selesai. Nah, selamanya nanti akan di situ terus kalau yang model-model seperti itu gitu. Kalau memang pengen karir kita pengen menanjak terus gitu ya, kita harus berbeda dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, apa sih bedanya entrepreneur dan intrapreneur? Kalau entrepreneur itu seorang yang menyelesaikan masalah gitu ya, dan dia bebas gitu. Dia memiliki kebebasan untuk nge-grab opportunity-nya ada di mana aja, opportunity apapun. Misalnya dia hari ini dia fokusnya ada ke kuliner. Terus kuliner kayaknya bukan passion saya, ternyata gagal. Dia mau masuk ke otomotif, boleh-boleh aja gitu kan, namanya juga entrepreneur. Tapi juga apa namanya seorang entrepreneur ini juga dia harus punya kemampuan sebagai seorang leader yang bisa nge-lead tim gitu ya. Dan ini mereka founder yang bawah ini dia harus mengkombinasikan 3 faktor ini. Nah, kalau intrapreneur bedanya apa? Bedanya mirip-mirip dengan entrepreneur, tapi itu dibatasi oleh segitiga yang garis hitam tebal. Itu artinya itu banyak keterbatasan gitu. Banyak keterbatasan, tidak sebebas entrepreneur. Kalau entrepreneur tadi misalnya, oh saya sekarang masuk ke kuliner, nggak cocok kayaknya, gagal, saya mau masuk ke otomotif, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau di perusahaan itu sudah punya frame, punya strategi, sudah punya produknya gitu. Jadi terbatas gitu ide-idenya dan itu harus sesuai dengan bidang dari perusahaan yang dikerjakan. Tapi seorang intrapreneur juga dia harus punya ini kemampuan leadership yang tinggi gitu ya untuk bisa memimpin satu tim dan harus punya network yang kuat ya, terus juga harus punya juga bisa managing budget gitu. Karena budgetnya terbatas. Jadi semuanya itu punya keterbatasan. Nah, gimana dengan adanya semua keterbatasan ini kita bisa memaksimalkan hal itu. Nah, ini ada sedikit teori aja nih, di mana satu company bisa memiliki budaya entrepreneur, gitu
dipengaruhi oleh 5 hal, ya, tergantung dari support dari top management, terusnya juga batasan kerja, ada nggak reward and recognitions-nya, terusnya ada waktu yang disediakan oleh company atau enggak, dan juga batasan-batasan organisasi gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini tadi yang Mas Menteri tadi sempat kita lihat videonya di zaman-zaman beliau masih awal-awal membuat Gojek gitu, masih seperti ini ya. Ini beliau peran beliau ini sebagai entrepreneur. Ini beliau entrepreneur di sini. Nah, setelah perusahaan membesar gitu, ya, nah ini tidak bisa beliau kerja sendiri gitu, dan ini membutuhkan orang-orang lain gitu ya, dan ini orang-orang lain ini yang berada di sekitar beliau bisa membuat bisnis semakin besar. Mereka adalah entrepreneur. So, mereka ini yang memiliki ide baru dan mereka bisa memaksimalkan resources yang ada di perusahaan gitu untuk membuka bisnis unit baru. Ya. Ini yang disebut dengan entrepreneurship. Nah, orang-orangnya entrepreneur. Atau di tempat saya bekerja dulu, yang sekarang ya, di Ruang Guru, dia didirikan oleh 2 founder, masih muda-muda banget, sekarang juga masih muda dan dua-duanya masih bujangan. Mereka as a entrepreneur itu tahun 2014, membuka bisnisnya sendiri dari ini ya, sebagai makelar lah gitu ya, makelar guru les gitu. Nah, akhirnya bisa berkembang sekarang ke banyak produk. Nah, pada saat berkembang ke banyak produk, mereka ini membutuhkan orang-orang di sekitarnya yang cukup kuat. Orang-orang siapa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah para entrepreneur ini. Karena mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam operasional secara detail gitu. Mereka sekarang tidak masuk lagi ke bidang yang teknis gitu. Nah, yang mereka lakukan sekarang mereka memberikan otoritas kepada karyawan-karyawan yang lain. Nah, karyawan yang seperti apa yang mereka cari? Yang memiliki jiwa entrepreneurship ini, gitu. Nah, ini bermanfaat juga gitu ya, menjadi seorang entrepreneur ini. Jadi apa yang manfaatnya? Jadi yang pertama itu akan mendukung kita kalau kita punya goal yang ambisius gitu. Yang kedua, ini juga bisa menjadi tempat kita untuk belajar. Kapan lagi kita belajar membuka bisnis sendiri, setup bisnis gitu ya, pakai uang orang lain gitu, dan tidak ada risiko. Kita karyawan gitu. Dan juga ini yang penting juga, dengan adanya entrepreneurial mindset ini akan membantu kita memanage stres gitu ya, memanage stres, karena banyak sekali kejadian karyawan-karyawan yang sangat stres karena tidak mampu memanage ketidakpastian dalam bekerja. Nah, kalau memiliki mindset entrepreneur, itu justru dalam ketidakpastian suasana bekerja, disinilah wadah mereka untuk berkontribusi gitu. Nah, apa aja yang harus dimiliki? Yang pertama itu clear goal. Kita harus jelas goal-nya, harus punya goal yang jelas. Terusnya critical thinking, juga kita harus bisa menganalisa masalahnya ada di mana gitu, untuk mencari solusinya. Dan kita harus kreatif mencari solusinya. Nggak bisa berpikir lateral lagi gitu ya. Kita harus cari ide-ide kreatif. Dan kita harus bisa convince orang lain, bukan sekedar communications, tapi kita harus bisa convince orang lain. Dan yang terakhir harus bisa berkolaborasi, ya, karena kita nggak bisa kerja sendirian gitu. Nah, ini ada salah satu contoh aja, video singkat. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada orang gitu ya, punya target. Kalau kita tadi ngomongin bicara tentang clear goal, ini goalnya jelas. Dia mau menendang ya box yang dipegang oleh orang yang duduk di atas kursi ini, kan tinggi sekali itu. Nah, ini kan kalau kita lihat ini, asumsikan ini analogikan ini dengan pekerjaan kita, ini seperti target yang tinggi sekali gitu, yang susah kita capai. Nah, kalau kita berpikir lateral aja, kita akan berpikir, wah ini sulit gitu. Nah, yang penting kan ditendang gitu ya, targetnya itu, yang kotak itu. Nah, ini kita lihat apa yang dia lakukan. Nah, jadi dari video singkat ini contoh dari kreativitas gitu ya.
Jadi jangan terlalu berpikir lateral gitu ya. Kita harus kreatif gitu untuk kita bisa mencari solusi. Kalau orang lain ngomong setelah ini kejadian gitu, kalau kayak begitu sih gampang gitu. Gue juga bisa gitu. Nah, inilah orang-orang seperti ini yang dicari sebenarnya. Kadang itu solusi itu ada di sekitar kita gitu, cuma kita tidak terpikir sebelumnya gitu bahwa itu bisa jadi solusi. Nah, contoh aja lain yang ini apa namanya contoh real gitu dari implementasi entrepreneurship. Ini salah satu apa namanya konsultan di Inggris, ya, Zhao Studio. Dia memang fokus di entrepreneurship. Dan dia bilang konsepnya dia adalah impact gitu. Dari berapa proses ini 6 ya. Yang pertama itu investigate dulu. Kalau kita mau melakukan satu entrepreneurial activity, investigate dulu. Ini seorang entrepreneur di Sony, namanya Ken Kutaragi. Dia seorang engineer di tahun 80-an. Dia melihat anaknya itu main video game gitu, main Nintendo Family Computer. Nah, pada saat itu Sony nggak punya video game ya. Nah, dia ngelihat bahwa ini pasar yang cukup potensial gitu kalau dikembangkan. Nah, dia udah punya visi tuh, dia udah punya goal yang jelas gitu, dia punya impian, dia punya dream gitu. Nah, terus yang kedua dia cari mentor. Nah, dia mengconvince CEO Sony pada saat itu, Norio Oga ini, untuk mengembangkan bisnis ini gitu. Sebelumnya kan Sony nggak punya gitu ya, nggak punya segmen ini. Gitu. Nah, kemudian mentor ini akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan Nintendo. Nah, mereka membuat satu produk yang disebut dengan Nintendo Super Famicom. Kalau sebelumnya kan Famicom, family komputer aja, ini Super Famicom sekarang. Nah, ini udah apa namanya kolaborasi antara Sony dan Nintendo. Dan ini berhasil, ya. Berhasil bisa menjual kurang lebih sekitar hampir 40 atau 50 juta unit gitu ya. Nah, dan akhirnya si Ken ini akhirnya dia membuat satu brand sendiri gitu. Satu brand sendiri, nggak kerjasama lagi sama Nintendo. Mereka membuat PlayStation. Nah, setelah di SS ini fungsinya untuk mencoba dalam small scale gitu, untuk small scale udah proven, terus dikembangin lagi. Nah, ini case tadi maksudnya itu kita coba kembangin scale up gitu ya. Kita scale up dan ini bisa berhasil menjual PlayStation ke lebih banyak negara lagi, dan akhirnya sampai sekarang sudah berkembang gitu ya. Cukup besar, ada PS5 sekarang ya. Dan ini membawa si Ken Kutaragi ini dari seorang engineer menjadi CEO gitu. Dan divisinya dia sekarang mengkontribusi kurang lebih sekitar hampir 30% dari total bisnis Sony. Nah, ini contoh entrepreneur yang berhasil gitu. Nah, kalau yang kecil-kecilan gitu, nah ini kalau ini this is my own experience. Yang kecil-kecilan kita memang harus mulai dulu dari yang kecil. Gitu. Nah, ini contohnya aja karena saya di dunia consumer goods. Ini contoh kecil gitu ya, karena yang besar itu tidak mungkin terjadi kalau tidak mulai dari yang kecil gitu. Nah, sekecil apapun yang kita lakukan ya coba kita berpikir kreatif untuk bisa mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Jadi intinya kan itu, seorang entrepreneur itu. Nah, ini contohnya aja seperti ini, kayak saya waktu itu pegang Olay. Ini produknya sangat sedikit di satu supermarket ya. Ini tuh bagian kecil dari space yang sangat besar gitu ya. Nah, terus apa yang saya lakukan? Nah, saya mengconvince toko untuk merelayout tokonya dengan cost yang cukup minimum. Nah, akhirnya saya bisa convince toko ya ini untuk merelayout tokonya ini. Dan ini bisa mendatangkan mendatangkan keuntungan yang cukup besar dengan investasi yang minimum. Jadi dengan cost sharing cost gitu dengan saya di P&G dan pihak toko gitu, terus membuat desain seperti ini dan ini disewakan gitu. Dan
di bulan keempat sudah dapat untung dari investasi yang dia lakukan. Dan akhirnya bisnisnya Oleh itu naik berkali-kali lipat. Ya. Nah, bukan dengan promosi, tapi dengan kreativitas seperti ini. Ataupun misalnya ada contoh lain, saya waktu itu juga masih di PNG, di mana membesarkan Pringles, jadi bukan dengan promosi, tapi hanya dengan memindahkan aja Pringles-nya itu dari rak di belakang ke depan, terusnya kita buat seperti ini, rak bagus ini ada beberapa insight gitu ya, yang saya pakai. Nah, insight-nya ini ditranslate, akhirnya jadilah seperti ini. Nah, mungkin kalau lihat eksekusinya, kayak gini juga gampang gitu. Saya juga bisa ngerjain, tapi untuk berpikir seperti ini itu menemukan waktu berbulan-bulan. Terus lagi ada contoh lain lagi, ada ini kalau teman-teman sudah pernah pakai plester luka, namanya Hansaplast. Jadi dulu ini produk ini hampir di kill ya, karena nggak laku. Nah, akhirnya kita lihat di lapangan, kita menemukan beberapa insights. Ternyata harganya kemahalan, packingnya kemahalan, dan channelnya juga kurang pas. Nah, kita coba repack itu ke dalam paket yang kecil-kecil dan dijual di minimarket. Dan ternyata laku keras gitu ya. Jadi barang yang hasilnya mau dibakar karena nggak laku, hanya dirubah package-nya aja dan juga dirubah channelnya dari dijual di toko-toko kelontong dijual di minimarket, ternyata masih bisa berkembang gitu. Masih juga di segmen ini kali kayaknya terlalu ini ya, yang lain aja. Nah, yang terakhir waktu saya di L'Oreal gitu, awal-awal COVID itu yang terjadi, itu toko-toko kan sepi semua ya. Toko sepi karena apa? Karena memang mall-nya ditutup, konsumen ada di rumah, beauty advisors-nya juga ada di rumah gitu. Nah, terus apa yang saya lakukan? Very simple, beauty advisors-nya yang ada di rumah, ini kebetulan ada di toko nih fotonya, mereka masih berkomunikasi dengan konsumen tapi lewat WhatsApp gitu. Nah, as simple as that solusinya. Dan ternyata dengan solusi dia jualan lewat WhatsApp itu penjualannya bisa bagus gitu ya. Dan itu kontribusinya kurang lebih sekitar 10% dari total bisnis sekarang. Dan sekarang bisnis lewat WhatsApp ini sedang dalam proses automations gitu. Nah, itu intinya kita sebagai entrepreneur itu sama dengan problem solver. Jadi kalau Albert Einstein ini dia ada quotes gini, kalau dia menemukan punya satu masalah gitu ya, kalau dia harus punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan satu masalah, nah dia akan spend waktunya 55 menit untuk berpikir tentang masalah dan 5 menit untuk solutions. Artinya apa? Artinya bersahabatlah dengan masalah gitu. Jadi kita sebagai entrepreneur di dalam satu perusahaan, kita harus bisa menjadi problem solver yang bisa mentranslate masalah, mencari masalah dulu ya, terus kemudian mentranslate masalah menjadi solusi dan memberikan keuntungan untuk perusahaan. Oke, itu aja dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas insight-insight barunya Pak Hari Kaputa. Jadi memang tadi saya juga nyimak banget Pak. Yang paling menarik itu soal mindset ya, yang entrepreneur itu benar-benar saya ranggapin banget Pak. Baik, untuk sobat kerja, sekarang kita memasuki sesi Q&A. Jadi untuk yang memiliki pertanyaan boleh banget di drop di kolom komentar. Nanti saya bisa membantu, saya bacakan satu persatu seperti itu. Nanti saya serahkan pertanyaannya kepada Pak Heri. Baik, ini udah ada satu pertanyaan ya. Itu dari Kak Karen Agatha. Pertanyaannya Pak begini, bagaimana biasanya cara perusahaan memilih calon karyawan yang paling mereka minati terlepas dari ribuan calon karyawan yang memiliki banyak kelebihan dan hasil tes yang bagus? Silakan pada Pak Hari. Ya, tadi saya sudah sampaikan di slide awal ya. Perusahaan tuh punya beberapa kriteria, yang dipakai. Seperti
kayak misalnya di L'Oreal itu, coba saya buka lagi. Nah, apa tadi ya? Saya juga nggak ingat tuh. Oh ya, ada 5 poin kan kalau misalnya di L'Oreal ini: strategis, inovator, entrepreneur, people developer, integrator gitu. Nah, itu ada beberapa komponen. Nah, jadi ke teman-teman semua coba lihat, tipsnya sih coba lihat di website-nya ya. Kalau memang perusahaan sudah punya website gitu, terus cari ini values, corporate values. Cari corporate values atau apa namanya ya? Company principles yang gitu-gitu. Nah, mereka mencari orang itu yang pasti akan bisa bergabung, bisa membaur dengan karyawan yang sudah ada saat ini. Nah, karyawan itu punya culture gitu ya, yang mereka percayai gitu, bahwa itu adalah kita gitu. Nah, itu culture itu ditranslate ke dalam corporate values. Nah, mereka itu akan mencari orang-orang yang bisa membaur, artinya orang-orang yang mempunyai values yang sama gitu. Nah, jadi cari itunya, cari corporate values-nya, tulis, terusnya teman-teman ingat-ingat dari pengalaman teman-teman semuanya, apa pengalaman teman-teman yang sudah dilakukan dan itu sesuai dengan corporate values itu. Kayak misalnya entrepreneurship gitu ya, itu corporate values-nya. Nah, kumpulin teman-teman semua cerita-cerita tentang apa yang kita sudah lakukan dalam hal entrepreneurship. Collaborations misalnya, coba pikirkan lagi apa aja pengalaman yang teman-teman sudah lakukan dalam hal berkolaborasi dengan orang lain ya, baik dalam kepanitiaan maupun dalam kegiatan kampung atau misalnya dalam kegiatan RT gitu, apapun. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya ini dalam rekrutmen itu prinsipnya kita kan kayak mencari orang yang diharapkan bisa memberikan kontribusi gitu ya ke perusahaan di masa depan. Nah, untuk memprediksi orang bisa bagus di masa depan itu berdasarkan pengalaman yang sudah dia lakukan di masa lalu gitu. Nah, pengalaman masa lalunya apa? Bisa macam-macam gitu, di bidang macam-macam, baik di bidang bisnis maupun di kampus maupun di masyarakat gitu ya. Apapun, asal sesuai dengan corporate values-nya. Kalau memang sudah proven, sudah pernah dilakukan, maka most likely untuk ke depan juga akan dilakukan gitu. Karena akan agak susah orang yang sudah punya bermasalah gitu ya, attitude-nya bermasalah, terusnya akan berubah. Bisa sih, cuman agak sulit gitu ya untuk berubah. Biasanya begitu. Kalau dia punya attitude yang bagus, ya dia juga akan terus akan mendeliver hasil yang bagus berdasarkan attitude yang bagus. Gitu. Oke, baik Pak Hari. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan Kak Karen. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Sandra Lutfi Afifah, satu pertanyaan, apakah fresh graduate dapat melamar pekerjaan dengan kualifikasi yang berpengalaman? Lalu bagaimana seorang fresh graduate bisa meyakinkan HR perusahaan? Silakan pada Pak Hari. Oh, bisa banget. Nah, kan saya udah bilang, saya masuk ke company fresh graduate gitu. Dan saingan saya 5.000 orang. Dan yang Bisa kepilih banget. 2 orang ya Pak? Iya 5.000, bukan 10, 100, 5.000. Nah, jadi memang kita tuh harus punya nilai tambah ya, gitu. Kita tuh harus punya nilai tambah. Kalau kita nggak punya nilai tambah sekarang terus gimana? Ya harus cari dong nilai tambahnya, gitu. Caranya gimana cari nilai tambah? Ya cari dengan kegiatan macam-macam. Jadi kalau teman-teman sekarang udah jadi fresh graduate sambil menunggu pekerjaan, jangan diem aja. Jangan hanya sekedar menunggu, kirim, tunggu, terusnya apply sana, apply sini gitu ya. Jangan hanya itu aja, lakukan hal yang lain. Banyak sekali aktiviti-aktiviti yang kita bisa lakukan gitu. As simple as kita menjadi ini misalnya mengeksekusi affiliate marketing ataupun menjadi reseller ya, menjadi reseller, terusnya kita posting barangnya orang lain itu di IG kita gitu ataupun di sosial media kita yang lain, atau kita buat
TikTok konten gitu untuk mempromot produk yang orang lain punya gitu. Itu kegiatan-kegiatan sebenarnya yang bisa menjadi nilai tambah gitu ke teman-teman semua pada saat interview. Beneran. Jadi kalau misalnya teman-teman semua punya passions di fashion gitu, ya jualan fashion atau punya kreativitas suka buat apapun gitu ya, tas misalnya teman-teman ada yang suka buat macam-macam gitu, buat terus dijual. Jadi jangan berharap itunya ya, targetnya bukan mendapatkan revenue yang besar, tapi itu menjadi bekal teman-teman semua pada saat teman-teman itu interview gitu. Nah, jadi memang saya fresh graduate gitu, tapi saya sudah menjalankan bisnis sebagai reseller brand A, sebagai reseller tadi misalnya kalau teman-teman yang cewek-cewek ini udah pada tahu semua ya. Si ini misalnya tadi salah satu brand startup untuk personal care tadi. Something, ada brandnya Something tadi. Nah, dia tuh punya aktivitas sebagai ini ya, membuka reseller gitu. Nah, teman-teman bisa jadi resellernya itu. Nah, jadi jangan berharap untuk dapetin ininya ya, bisnis dari situ. Kalau bisa dari situ ya bagus gitu. Sebenarnya menjanjikan juga sebagai reseller itu. Tapi at least dengan teman-teman semua menjadi reseller itu bisa menunjukkan kepada interviewer, saya ini sudah menjalankan aktivitas bisnis, inilah yang saya lakukan. Saya kreatif loh, gitu. Nah, yang saya lakukan kreativitasnya apa? Saya membuat TikTok konten untuk menjual something, misalnya produk something ini dengan cara yang berbeda, gitu. Dan ternyata saya dalam waktu tiga bulan ini saya bisa menghasilkan transaksi sebesar 15 juta. Itu udah satu cerita bagus gitu yang bisa dibawa untuk interview. Saya juga ingat juga waktu saya menginterview manajemen trainee, salah satu orang yang saya interview dulu mahasiswa IPB, dia nggak pede gitu. Aduh, saya ini apa-apa nggak punya aktivitas apa-apa gitu. Saya ini bukan aktivis, saya hanya sekolah biasa. Terus saya gali ini, kayaknya nih anak ini ada sesuatu gitu. Terus apa aja kegiatan yang pernah kamu kerjain? Aduh, saya hanya jualan pisang katanya. Kue pisang? Atau di Bogor tuh ada kue pisang ya? Ada kan itu ada tuh yang kue dari apa namanya? Apa tuh yang ungu? Kue ini Pak, apa lapis atau talas? Lapis ya? Talas. Talas. Nah, terus ada lagi kue lapis pisang katanya. Oh iya ya. Nah, dia jadi reseller itu. Nah, gitu. Dia jadi reseller itu terus saya explore gitu apa yang dia dikerjain. Nah, jadi saya ambil dia lolos itu gara-gara dari situ dan saya ajarin dia gitu ya. Saya ajarin dia coba buatin kasus itu menjadi terstruktur gitu. Menjadi satu cerita sebelum dia diinterview oleh orang Polandia pakai bahasa Inggris. Jadi dia cerita dia jualan kue lapis pisang dengan dengan step-step yang terstruktur pakai bahasa Inggris. Itu membuat dia sekarang jadi brand marketing manager di L'Oreal. Kalau nggak salah orang itu. Dia nggak punya nggak punya experience di sisi organisasi, nggak ada. Nah, jadi dia ingat banget gitu ya. Ini gara-gara kue pisang gitu dia lolos sebagai manajemen trainee di perusahaan Jerman waktu itu. Nah, jadi teman-teman semua kalau ada waktu itu coba searching frame menjawab pertanyaan saat interview itu bisa pakai frame-nya itu star atau car gitu. Car, C-A-R. C-A-R. Jadi kalau cerita-ceritanya itu harus follow ini gitu. Car. Kalau C-nya itu adalah konteks. Cerita tadi misalnya jualan pisang. Jadi saya ini kue pisang tadi ya, misalnya ini. Ini contoh. Jadi misalnya konteksnya saya punya waktu luang, banyak sekali waktu luang waktu saya di kampus gitu. Nah, akhirnya saya lihat ada satu perusahaan yang sedang berusaha untuk menjual produk baru. Ini kue pisang gitu. Kue lapis pisang di Bogor. Nah, terus yang saya lakukan, nah baru ini masuk ke A. A itu adalah action. Actions-nya dia apa? Nah, yang saya lakukan, nah saya membuat
ininya mati. Bentar, sorry. Baik, sambil menunggu Pak Hari, mungkin teman-teman ada yang mau komentar soal penjelasan Pak Hari tadi. Oke, sudah. Baik, Pak Hari. Sorry ya. Silakan Pak Hari dilanjut Salah ini. mengenai car-nya ya. Tadi Mengenai udah pisang sampai tadi action, ya. Pak. Ya, action tadi ya. Nah, action dia bisa cerita bahwa dia menjual pisang itu lewat sosial media. Dan hasilnya, nah dia bisa menjual 50 pisang dalam waktu 1 bulan. Nah, itu udah jadi satu cerita. Dan itu satu cerita yang sangat strong, yang itu bisa mengalahkan orang-orang yang sudah bekerja saat ini 1 tahun, 2 tahun. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke next question. Itu dari Karir Iron Afif nih. Menurut Pak Hari, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih skill problem solving, Pak? Oke. Ya, teman-teman ini statusnya apa ya? Masih kuliah atau apa nih? Siapa tadi? Tadi dari Rivi Iron Afif nih. Mungkin boleh di chat di kolom komentar atau raise hand Karir Rivi. Silakan. Mas atau Mbak ya? Bisa ini di chat. Masih kuliah atau sudah lulus? Fresh graduate. Oh, oke. Oke. Oke, kalau fresh graduate tadi apa? Melatih problem solving. Iya, Pak. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, contoh kasusnya tadi yang jualan pisang gitu ya. Itu juga salah satu contoh kue pisang tadi itu salah satu contoh problem solving. Sambil menunggu itu kita bisa cari bisnis lain gitu. Atau misalnya ada di kegiatan sosial gitu. Nah, kegiatan sosial yang tidak bersifat komersil gitu ya. Nah, misalnya aktif sebagai satgas COVID gitu di kampung. Nah, itu bisa jadi cerita juga. Nah, yang penting itu konteksnya apa, masalahnya apa, terusnya actions-nya dari kita apa yang sudah kita lakukan, dan hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi bukan action orang-orang terus kita yang execute, bukan, tapi kita yang punya inisiatif dan kita yang execute gitu. Nah, kalau teman-teman belum punya cerita itu, segera deh cari ceritanya, cari kegiatan sekarang supaya punya cerita itu. Karena yang diterima itu orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Bukan textbook, bukan orang-orang yang apakah problem solving itu? Problem solving adalah, nah, bukan yang gitu. Jadi yang dicari memang orang yang sudah punya pengalaman. Gitu. Jadi saya ingat waktu saya pertama kali lulus gitu, fresh graduate, dikasih esai gitu ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalimat pertama yang saya tulis itu saya masih ingat, saya tulis di situ when I was a leader of, nah gitu. Nah, kenapa? Karena orang-orang itu kan untuk company itu mencari leader gitu, mencari future leader. Nah, future leader itu akan didapat dari orang-orang yang pernah menjadi leader walaupun dalam skop yang kecil gitu. Jadi kalau tadi ditanya apa yang bisa dilakukan, banyak gitu, banyak bisa lakukan bisnis sendiri, menjadi reseller, ya ikut webinar gini bagus ya, cuman nggak cukup. Teman-teman punya sertifikat dari webinar bagus, tapi nggak cukup. Itu hanya sekedar penunjang aja. Jadi yang dicari itu yang memang aktual, benar-benar teman-teman eksekusi sendiri, bukan hanya sekedar attend webinar. Terus yang punya tumpuk satu sertifikat banyak, terus selesai orang cari, enggak. Gitu. Saya nggak peduli orang, kalau saya ini sebagai user, saya nggak peduli dia
kuliah di mana, dia title-nya apa, mau S1, S2, S3, nggak peduli saya. Terus dia mau ikut webinar atau enggak, saya nggak peduli. Yang penting dia sudah punya pengalaman menyelesaikan masalah. Nah, itu dari mana pengalaman masalah menyelesaikan masalahnya? Bisa dari kehidupan dia macam-macam, gitu. Ya. Jadi sekarang segera cari activity dan jadilah problem solver di aktivitas tersebut. Baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita langsung next lagi ke pertanyaan dari Lulu Mukaromah. Ini lumayan panjang Pak, ini cerita nih Pak dari Kak Lulu nih. Izin bertanya Pak Hari, saat ini saya banyak menemukan perusahaan yang mencantumkan pengalaman kerja sebagai syarat atau kualifikasi. Lalu bagaimana dengan fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja Pak? Sedangkan bagaimana bisa seorang fresh graduate yang belum bekerja namun dituntut memiliki pengalaman kerja? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Oke. Nah, sekarang gini, teman-teman semuanya, pengalaman kerja itu kan tidak harus bekerja di perusahaan, gitu ya. Pengalaman kerja itu tidak harus bekerja di satu perusahaan. Pengalaman kerja itu bisa aja dengan kita berbisnis sendiri, itu juga pengalaman kerja dan itu dicari gitu. Nah, orang-orang yang tadi kan yang saya sampaikan tadi, kita udah bicara selama 1 jam gitu tentang intrapreneurship atau entrepreneurship gitu ya, dan itu menjadi satu keahlian yang dicari oleh perusahaan sekarang. Nah, jadi sekarang teman-teman jadilah entrepreneur dulu deh sebelum kalau mau jadi intrapreneur di dalam satu perusahaan ya. Jadilah entrepreneur dulu. Kalau entrepreneur kan tidak harus bekerja di perusahaan. Teman-teman semua yang buat perusahaan sendiri kan. Perusahaan apa? Ya misalnya teman ini Mbak Ayu gitu ya. Ya ada di sini namanya, saya lihat aja nih. Maaf Mbak Ayu jadi contoh, Mbak Ayu Milasari ini. Terus bekerja di perusahaan apa? Di Ayu Beauty Shop. Apa itu Ayu Beauty Shop? Saya menjual online. Brandnya adalah beberapa brand ini, brand apa namanya, beberapa brand yang startup Indonesia yang sekarang lagi berkembang. Something, Scarlett, itu saya buat sendiri. Kemudian saya buat sosial media sendiri, saya punya IG sendiri, saya namain dengan Ayu Beauty Shop. Saya buat konten sendiri, terus juga misalnya gitu ya, saya buat konten sehari sekali, dan sehari harus posting, dan juga apa namanya, saya masukkan juga di beberapa e-commerce, dan akhirnya dari penjualan e-commerce saya bisa dapetin 5 juta, dari IG dengan DM langsung itu biasanya lebih gede, terus dari TikTok juga ada, saya buat konten TikTok sendiri gitu. Nah, itu bisa menghasilkan dari TikTok-nya aja nggak banyak sih gitu misalnya ya, yang besarnya memang dari Shopee. Kenapa? Karena cerita nih, jadi TikTok saya jadikan ini adalah sebagai tempat untuk drive brand awareness gitu. Karena fungsinya di TikTok itu untuk create attention dari orang. Saya memperkenalkan brand saya sebagai toko kosmetik Ayu Beauty Shop. Itu saya masukin di TikTok, saya buat konten sendiri. Di IG itu itu dipakai untuk product review dan untuk transaksinya ada di Shopee. Itu kan cerita itu. Itu cerita satu activity entrepreneurship yang sangat strong dan itu tidak perlu bekerja di tempat lain. Dan itu, believe me, itu yang dicari oleh company sekarang. Saya bekerja di L'Oreal terakhir, ya. Saya mendevelop e-commerce yang tadi saya cerita tentang Maybelline. Itu apa yang saya kerjain? Exactly itu yang saya kerjain. Seperti teman-teman punya online shop sendiri. Gitu. Dan sekarang itu demand dari perusahaan-perusahaan terhadap orang-orang yang mengerti tentang digital marketing itu tinggi. Kenapa? Karena yang bekerja sekarang itu generasi-generasi yang lebih senior dari teman-teman semua dan mereka tidak tahu, tidak mengerti dunia ini, dunia digital, dunia TikTok, mereka nggak ngerti apa isinya TikTok itu harus gimana, nggak tahu. Jadi ini sekarang just for information, L'Oreal, siapa yang nggak ngerti L'Oreal? Itu kan multinational company, ada di ratusan negara, itu nggak tahu TikTok apa, believe me, nggak tahu. Maksudnya tahu sih ada TikTok gitu ya, cuman
apa fungsinya TikTok, kontennya harus bagaimana, terusnya apa sih yang ngebedain antara TikTok dengan IG, itu nggak tahu. Itu yang lebih tahu duluan itu teman-teman semua nih yang masih muda-muda gitu ya, baru fresh graduate. Jadi kita interview, yang kita lakukan kita menginterview beberapa anak-anak muda, beberapa key opinion leader, beberapa digital content creator, kita interview cari terusnya apa sih bedanya konten di TikTok dengan di IG, itu dicari gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mempraktekkan, terus pada saat interview itu sudah cerita tentang itu misalnya, itu akan menjadi satu nilai tambah tersendiri. Itu salah satu contoh aja ya yang bisa dieksekusi. Mungkin teman-teman di bidang lain misalnya mau beternak ayam misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, cuman harus dibuat kreatif gitu. Nah, gimana caranya supaya teman-teman semua beternak ayam yang kreatif, melibatkan digital gitu. Jadi mulai dari beternak ayamnya misalnya, terusnya gimana menjual ayamnya yang kreatif, buat konten sendiri gitu. Terus Pak, saya nggak bisa cara buat konten, ya belajar dong. Terus paksain gitu, paksain kita buat gitu. Jadi nggak bisa sekarang itu hanya bekal CV, aduh yang lain-lain itu udah punya pekerjaan, saya nggak punya pekerjaan, itu gimana ya? Ya itu udah mindsetnya udah salah. Jadi yang punya mindset itu udah kalah sebelum perang gitu. Nah, sekarang teman-teman harus punya keyakinan bahwa teman-teman ini bisa gitu. Bisa, jangan kalah duluan. Nah, jadi harus kreatif. Tadi kan saya sampaikan tadi, orang-orang yang dicari itu orang-orang yang kreatif, bisa mencari solusi terhadap masalah yang ada. Masalah yang ada ini harus diselesaikan dengan cara-cara baru, kan gitu. Nah, teman-teman kerjain itu, cari masalahnya yang ada di sekitar kita, cari solusinya dengan cara-cara yang kreatif dan tidak harus mahal. Nah, nanti nah sekarang terus kalau sudah berhasil gitu ya sebulan 2 bulan, nah itu terjemahkan ke dalam satu tulisan gitu di CV-nya. Gitu. Pengalaman kerja apa gitu sebagai business owner itu kerja sama itu business owner IU Beauty Shop. Waduh keren itu, ya kan? Atau apa macam-macam gitu ya business owner atau startup owner atau CEO apa terserah kita yang buat. Mau disebut CEO boleh, disebut business owner boleh, GM boleh gitu. Gitu ya. Jadi jangan mau kalah sama teman-teman yang udah punya pengalaman kerja, ciptakan kegiatan sendiri dan Anda sebagai dirutnya ya, buat perusahaan sendiri. Oke. Oke, baik Pak Hari. Kita jadi di root ya Pak ya untuk jadi nggak usah minder ya Pak ya, jangan kalah belum perang. Baik, ini ada next question dari Kak Zul Yaden Siagian. Pertanyaan seperti ini Pak, bagaimana cara meyakinkan HRD bahwa kita berpengalaman di posisi yang dibutuhkan, walaupun kualifikasi usia dan pendidikan tidak sesuai? Monggo Pak Hari. Mbak atau Mas siapa tadi? Mas Zul. Oh, oke. Mas Zul bisa ini nggak dikasih ada suaranya gitu? Sound-nya. Halo Mas Zul. Bisa di-unmute, Mas Zul? Sudah kerja atau fresh graduate? Ini fresh graduate? Mas Zul? Nggak tahu, ada pengalamannya nggak di sini? Ada apa? Ada keterangannya? Nggak ada Pak. Ini belum ada respon juga Pak. Oh ini dari Mas Zul. Silakan Mas Zul. Halo, ya. Halo, ya, Mas Zul. Ya, saya berpengalaman, Pak. Oh, oke. Berpengalaman berapa tahun, Mas Zul? Sekitar 8-9 tahun gitulah di. Oh, udah lama ya. Iya. Terus apa nih pertanyaan apa yang kira-kira sulit dijawab? Ya, saya sering
melamar ya, fly lamaran di job street atau di mana deh gitu kan. Di situ kualifikasinya S1 administrasi, satu sekretariat gitu. Sementara saya bergelar SPD gitu. Jadi di situ saya sering terkendala, Pak. Gitu. Sementara pengalaman saya hampir 9 tahunan di administrasi gitu, di sekolah dan di KPU juga, KPU daerah Malungun begitu. Jadi ketika saya mencoba untuk memasukkan CV, saya terkendala di kualifikasi pendidikan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. CV-nya ke perusahaan swasta atau untuk Perusahaan PNS? swasta, Pak. Perusahaan swasta. Oke. Nah, kalau di CV ditulis apa ya, Mas Zul, biasanya? Apa yang ditulis di CV? Staf administrasi umum. Terus pengalaman kerjanya Mas Zul tulis gimana? Pertama perusahaan apa gitu, terus apa? Misalnya di perusahaan A gitu ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa, posisinya apa, terus apa yang di situ ditulisnya lagi? Pertama saya waktu di sekolah, saya mengerjakan menyusun anggaran dana BOS, terus data entry siswa dan guru, gitu Pak. Kemudian Nah, di itu KPU ditulis nggak di CV? saya tulis. Saya tulis. Di KPU juga saya data entry pendudukan untuk pemilih dan slip gaji, begitu-begitu Pak. Oke, untuk data entry itu menulisnya bagaimana tulisannya? Apa yang ditulis? Menjadi data entry atau ada keterangan lainnya nggak selain itu? CV saya singkat, hanya 1 lembar. Jadi itu. Jadi ya. Sebentar ya, kalau gitu saya coba show CV saya ya. Iya Pak. Baik Pak. Jadi menurut saya ini based on your explanations, CV-nya nggak jelas, Mas Zul. Iya Pak. Jadi yang saya bilang tadi, apalagi perusahaan swasta gitu ya, mereka nggak mencari orang berdasarkan pendidikan, enggak. Jadi jangan menyalahkan ke pendidikan Anda gitu ya. Enggak, apalagi Mas Zul tadi udah berpengalaman dalam ini di bidang administrasi. Wah, ini ada di laptop yang lain nih. Nah, yang penting itu gimana menuliskan pengalaman Mas Zul itu di CV. Jadi jangan hanya menuliskan posisi dan apa yang dikerjain dengan singkat, nggak bisa. Jadi harus ditulis apa yang Mas Zul kerjakan, deskriptif. Deskriptif dan ada angkanya. Misalnya prestasi gitu Pak ya. Kenapa? Prestasi gitu ya Pak. Baik Pak, baik Pak. Jadi tulis di situ, misal saya sambil cari-cari ya, ditulis apa yang kita sudah kerjakan, pakai tadi yang saya bilang tadi, CAR tadi tuh, CAR, context, action, result. Jadi kalau tadi misalnya ada data entry di KPU gitu, nah itu dijelaskan targetnya itu berapa data per hari. Baik Pak, baik Pak. Misalnya gitu. Nah, dari ditargetkan misalnya saya nggak tahu detailnya, misalnya contoh, dari tugas saya harus mengentry data, misalnya 1.000 data yang harus dikerjakan dalam 1 bulan, saya bisa mengerjakan 1.000 data tadi dalam waktu 1 minggu. Baik Pak, baik Pak. Nah, yang saya lakukan adalah ini, gitu. Jadi harus ada angkanya nih. Jadi apa yang dikerjakan, apa kontribusi kita apa, dan ada angkanya. Misalnya tadi mengerjakan dari berapa ke berapa dalam waktu berapa lama. Gitu. Baik Pak, baik Pak. Gitu. Nanti kalau ada yang pengen contoh CV, boleh japri ke saya ya. Ini saya tulis aja di sini ya nomornya. Baik Pak. Oke, bagaimana Mas Zul? Apakah terjawab Mas?
atas pertanyaannya? Sudah. Sangat luar biasa. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kita langsung next question, Pak Hari. Boleh, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Kresna ya. Izin bertanya Pak, mengenai orang dalam, bagaimana kita yang benar-benar melamar tanpa orang dalam bisa dilirik dan dipanggil interview? Monggo Pak Hari. Wah, ini saya nggak punya pengalaman orang dalam ini. Jadi jangan ini ya, intinya sih jangan terlalu berasumsi, jangan menyalahkan orang lain, dan jangan kalah sebelum berperang gitu. Jadi jangan dipusingkan teman-teman semua dengan orang dalam, orang lain yang udah pengalaman kerja, itu terlalu berpikir di luar jangkauan kita. Gitu. Nggak ada fungsinya, capek, habis waktu kita untuk mikirin hal-hal itu. Nggak usah ada pikiran itu deh menurut saya. Nggak usah dipikirin orang dalam kayak itu di luar kita. Terus kalau memang ada orang dalam terus gimana gitu. Terus kalau misalnya orang lain yang udah pengalaman daripada saya terus gimana gitu. Nggak usah pikirin yang lain, pikirin aja diri sendiri. Apa yang kita sekarang saya bisa lakukan agar saya punya nilai tambah. Itu tadi, nilai tambah. Nilai tambahnya apa dibandingin orang lain. Gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan pusingkan orang lain, fokus aja ke diri sendiri, buat nilai tambah yang kita bisa lakukan saat ini. Jangan nyesal juga, aduh ini kok bisa tak kasih taunya baru ketemu sekarang setelah saya fresh graduate, kan itu kayak misalnya kayak saya tadi bilang jadi ketua ini ketua itu gitu ya, sekarang udah lewat, waduh selesai deh, berhenti juga gitu. Dunia selesai sudah, jadi jangan berpikiran ke situ, jadi fokuslah kepada apa yang kita bisa lakukan, fokuslah kepada inner circle kita gitu ya, yang kita bisa intervensi. Gitu. Kalau yang di luar kemampuan kita ya sudah, pasrahin aja. Udah nggak usah dipikirin. Itu Mas. Oke, baik Pak Hari. Ya mungkin saya juga mencoba untuk menyimpulkan ya jawabannya Pak Hari. Jadi memang kita lebih baik memikirkan diri sendiri apa ya daripada orang lain. Jadi fokus ke apa kekurangan kita, upgrade untuk ya perkembangan CV kita dan ya supaya kita bisa dilirik ya sama HRD seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya atas Pak Hari. Ini kebetulan memang tidak ada yang bertanya lagi, jadi kita close saja untuk sesi Q&A-nya. Dan mungkin gini Pak, ini ada yang bertanya mengenai CV Pak. Apakah contoh CV-nya bisa dilihat Pak? Mungkin nanti gini ya Pak, bagi sobat kerja penasaran dari contoh CV dari Pak Hari Kapota, mungkin bisa DM ke Instagram kami Pak, job2go@job2go.id, nanti kita sampaikan ke sobat kerja. Bisa seperti itu Pak? Gimana? Jadi gimana? Jadi nanti mungkin CV-nya bisa dikirim ke kami. Jadi nanti kita komunikasinya ke audiens ini lewat Instagram. Oh boleh. Jadi nanti ke panitia ya. Jadi nggak usah ke saya langsung ya. Oke. Gitu. Yang bisa langsung. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Mungkin satu lagi nih ada ini. Berapa besar peluang untuk jurusan sarjana pendidikan kerja di perusahaan swasta? Silakan, besar Pak. Sekali ya. Terutama sekarang saya di ruang guru lagi cari. Ini ada siapa Mbak Hadita ya. Seberapa besar jurusan sarjana pendidikan? Besar sekali ya Mbak. Gitu. Jadi cari aja search di ruang guru, nanti di situ ada posisi field education consultant. Saya lagi cari 1.000 orang. Nah ini masalah juga ini. Orang susah cari orang, itu cari pekerjaan. Saya susah cari orang yang mau. Ini saya harus mencari 1.000 orang dalam waktu 1 bulan. Nah ini teman-teman sekarang susah cari kerja. Saya susah cari orang yang mau, yang pas. Jadi kalau tadi sarjana pendidikan, coba aja ke ruang guru. Sorry promosi dikit ya. Monggo untuk Kak Hadita ya, untuk bisa apply nih ke ruang guru. Lagi dicari-cari nih sama Pak Hari.
Baik, Terima kasih. untuk sesi Q&A-nya sudah selesai teman-teman semua. Jadi mungkin sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi thanks banget, terima kasih untuk insight yang baru Pak dari materi Bapak. Jadi sekarang kita lanjut ke momen selanjutnya, itu pengumuman pemenang karir klinik. Nah, tadi setelah teman-teman dari Job to Go pantau nih keaktifan, dan juga kita lihatnya dari indikatornya adalah pertanyaan terbaik gitu. Jadi kita sudah sepakat, selamat untuk Kak Lulu Mukaroma. Applause buat Kak Lulu Mukaroma karena pertanyaannya sangat bagus banget, karena tadi pertanyaannya soal ceritanya ya. Jadi kongres buat Kak Lulu bisa mengikuti karir klinik. Jadi silakan untuk Kak Lulu bisa di Instagram Job2Go ID dengan mengirimkan bukti screenshot saat mengikuti acara. Nah, untuk teman-teman yang lain juga, untuk sobat kerja yang lain, jangan lupa juga isi link absensi yang ada di kolom chat. Jadi nanti sobat kerja bisa dapat sertifikat di sana. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke penyerahan plakat. Monggo untuk dari kami bisa dikondisikan untuk penyerahan plakat ini, atau dari Delin silahkan. Mohon maaf, untuk penyerahan plakat bisa kita lanjutin aja langsung ke sesi foto ya, Haikal. Oke, baik, kalau begitu mungkin dari teman-teman atau sobat kerja bisa on cam ya, kita mau foto bareng nih sebagai dokumentasi kenang-kenangan bersama Pak Hari. Oke, untuk sesi fotonya ini bakal aku yang pandu ya. Kebetulan ini lumayan banyak nih, ada 7 slide. Jadi teman-teman boleh banget ya untuk on cam. Nanti aku bakal pandu dari slide pertama sampai ke 7. Teman-teman yang belum on cam, tolong on cam ya, dipersilakan untuk on cam sebentar aja. Nggak nyampe 5 menit, hanya untuk sesi foto. Oke, aku buat teman-teman yang baru mau on cam masih aku tunggu. Untuk memotong waktunya, aku mulai untuk screenshot dari halaman pertama ya, dari page pertama. Oke, untuk yang halaman pertama boleh difoto dulu. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Untuk yang slide kedua, oh ya ini on cam semua kebetulan, boleh senyum ya. 1, 2, 3. Nah sekarang aku masuk ke slide ketiga. 1, 2, 3. Biasanya ini slide 4-7 emang mungkin sobat kerja yang nggak bisa on cam, ini bakal aku langsung screenshot aja ya. Oke, gimana kami? Apakah udah semuanya? Oke, ini udah nih, udah semuanya. Oke, terima kasih sobat kerja yang udah on cam dan kita tadi udah foto bareng ya. Untuk Pak Harinya keluar ya kami? Udah keluar. Oke, kalau begitu karena kebetulan pembicara kita juga udah live dari Zoom meeting kali ini, tibalah kita di akhir acara sobat kerja. Jadi semoga rangkaian acara ini bisa membantu sobat kerja untuk lebih matang, lebih siap lagi, lebih prepare lagi dalam mempersiapkan karir sobat kerja di masa depan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sukses.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Makasih ya Sobat Kerja, kita izin end meeting.